anak-anak. Nah, sekarang hari Rabu. Gimana anak-anak bangun tidur udah pada sikat gigi belum? Harus pada sikat gigi ya. Terus mandi, jangan lupa sarapan. Nah, seperti janji Miss Tevi mau membuat sesuatu, tapi sebelumnya Miss Tevi juga mau menceritakan sesuatu dulu. Nanti anak-anak juga cerita ya, coba bercerita kembali apa yang Miss Tevi ceritakan. Nanti Miss Tevi tunggu. Hari ini Miss Tevi mau cerita tentang api. Wow. Api. Api. Atau sebelah sini. Api. Siapa yang suka main-main api? Siapa yang tahu api? Nah, api itu ada sifat-sifatnya juga. Miss Tevi mau cerita. Nih, tunggu sebentar. Tada! Sifat api. Sifat api itu yang pertama menghantarkan panas. Ada kompor, ada panci, lama-lama pancinya jadi panas dan airnya mendidih. Itu buktinya adalah sifat api menghantar panas. Yang kedua, ada air. Ternyata api itu tidak kuat atau tidak tahan sama air. Jadi nanti kalau kena air, apinya mati. Nah, itu adalah sifat-sifat api. Selanjutnya, api itu sumbernya dari mana sih? Apa sumber api? Api itu dari mana aja ya? Miss Tevi mau kasih contoh. Tidak lihat. Tevi buka dulu. Tada! Nah, ini adalah sumber api. Pertama, matahari. Hah? Matahari? Bagaimana Miss? Matahari kan cuma ada sinarnya, ada hangatnya untuk mengeringkan pakaian. Gak ada apinya. Ada. Nanti anak-anak boleh melakukan percobaan seperti, nah ini dia. Ada kaca pembesar atau biasanya disebut loupe. Nah, ini. Nah, jadi loupe itu pantulkan pada sinar mataharinya ke loupe. Nanti di sini ada kertas. Lama-lama kertasnya akan terbakar. Itu tandanya bahwa matahari juga sumber dari api. Yang kedua itu korek api. Tahu kan, anak-anak pasti tahu korek api untuk nyalain misalnya kembang api atau mama memasak, atau enggak korek api yang pakai gas. Yang kedua itu adalah kayu bakar. Pada zaman dulu nggak ada tuh yang namanya kompor. Jadi mama-mama yang lain-lainnya tidak pakai kompor, tapi mengumpulkan kayu bakar. Nanti kayu bakarnya dikeringkan. Setelah kering, kayunya kering, lalu disusun, dinyalakan apinya. Jadi ini adalah sumber api juga. Ada sifat, ada sumber. Terus ada apa lagi ya? Coba Miss Tevi. Wah, ternyata api juga ada warnanya. Benar. Kan warnanya cuma satu, Miss. Enggak, warnanya ada dua ternyata. Mau tahu? Sebentar ya. Mau tahu nggak ya? Tada! Ini adalah warna api. Warna apinya ada dua. Yang satu yang warnanya biru. Coba lihat di kompor. Anak-anak, apinya warnanya biru atau merah ya? Ada yang merah, ada yang biru. Nih, ada dua warna, biru dan merah. Kalau di sini terlihatnya orange. Seperti biasa, kalau nyalain kembang api nanti terlihatnya warnanya merah atau orange seperti ini. Atau kuning. Nah, kalau yang di kompor ada juga yang warnanya biru. Jadi ada dua warna. Setelah itu, nah, gak kalah penting, apa kegunaan api? Nih, kegunaan api. Hop, bisa
ya. Miss Tati hitung sampai 3, nanti anak-anak baru boleh buka mata. 1, 2, 3. Tada! Nah, ini adalah kegunaan api. Kegunaan api di sini contohnya ada 3. Yang pertama, untuk menghangatkan badan. Gimana cara menghangatkan badannya? Tadi menggunakan apa? Kayu bakar. Nah, ditumpuk seperti ini biasanya disebut api unggun. Anak-anak yang suka berkemah, yang camping, kalau malam-malam kan dingin, gak ada listrik, gak ada lampu, gak ada yang lain. Jadi mereka buatlah api unggun. Seperti teman-teman kita yang di gambar ini, mereka sedang camping. Untuk badannya tetap hangat, dia membuat api unggun. Yang kedua, pasti udah tahu dong, lihat gambarnya, untuk memasak. Membantu mama di rumah, biar masakannya enak dan matang juga, pasti butuh api untuk memasak. Yang ketiga, saat listriknya padam lampu, semuanya gelap, mama aku takut. Tapi jangan khawatir, karena ada lilin. Lilin itu sebagai sumber pencahayaan biar terang, jadi dibantu oleh lilin. Yang keadaannya gelap, lilinnya dinyalakan, jadi ada cahaya. Nah, sudah sifat, sudah sumbernya, sudah warnanya, sudah kegunaannya. Aku tahu semuanya sekarang, Miss. Tapi, apakah api boleh dijadikan mainan? Tidak ya anak-anak, tidak dimainkan. Api itu selain ada gunanya, tapi ada bahayanya loh. Saat anak-anak main api tanpa pengawasan mama, tidak didampingi mama, papa, atau orang yang lebih dewasa, nanti jadinya seperti ini. Nah, bahaya api. Kalau anak-anak main terus apinya terlalu besar, akibatnya adalah kebakaran. Itu sangat bahaya sekali. Bukan bahaya di rumah saja. Kalau anak-anak ke hutan, ke taman, atau banyak ini, tidak main api sembarangan. Tahu kan, hutan juga sekarang ada yang kebakaran. Terus rumah kalau tidak hati-hati juga menggunakannya kebakaran. Nah, jadi itu alasannya kenapa api bukan untuk mainan. Jadi kalau mau menyalakan api, wajib dan harus didampingi sama mama, papa, kakak, atau orang dewasa. Nah, itu cerita Miss Tevi tentang api. Jadi nanti anak-anak juga cerita ya, apa sih api itu? Cerita tentang sifat api, sumber api, warna api, kegunaan api, dan bahaya api. Setelah ini Miss Tevi mau ajak anak-anak melakukan percobaan. Oke, sekarang kita siapkan dulu dan kita akan melakukan percobaan. Anak-anak juga bisa melakukan percobaan di rumah. Oke, sip. Hai anak-anak, tadi jadi Miss Tevi kita akan melakukan percobaan. Sekarang Miss Tevi sudah siapkan semuanya. Kita mau melakukan percobaan, tapi karena di sini ada api, jadi percobaannya didampingi sama mama ya, bareng-bareng sama mama. Oke? Nah, alat dan bahannya adalah Miss Tevi punya piring. Nanti anak-anak boleh lihat piringnya, kalau bisa yang bening nanti biar bisa kelihatan perubahannya. Terus ada gelas yang seperti ini atau gelas yang agak tinggi, gak perlu sama, yang ada gagangnya juga boleh. Yang penting bening. Terus ada air secukupnya. Ada lilin tentunya. Ada korek api. Ada pewarna makanan. Warnanya boleh bebas, dan ini ada sendok. Bagaimana caranya? Pertama, kita siapkan dulu airnya. Airnya, kita tetesi sama pewarna makanan secukupnya. Coba kita aduk-aduk. Oke, lepas ya warnanya. Sudah terlihat merah cantik. Setelah itu, nah, kita nyalakan apinya.
sini, hati-hati di bantuan mama ya. Ya, sudah tempel. Sekarang kita tuangkan airnya. Tidak perlu semuanya ya, secukupnya. Oke, cukup. Nah, sekarang gelas ini kita tutup. Apa yang akan terjadi? Kita coba ya. Nah, ternyata apinya mati. Dan lihat di sekelilingnya. Airnya kemana? Airnya masuk, naik ke dalam gelas. Dan apinya lama-lama menjadi mati. Sekali lagi ya, bisa dikasih contoh ya. Oke, pelan-pelan. Kita nyalakan lagi, kita coba lagi. Nyalakan apinya. Sip, nyala nih. Kita coba ya, Sin, setelah Bim, apa yang akan terjadi? Hah? Kita tunggu, 1. Mulai meredup. Hah? Dan nah, lihat. Airnya jadi kosong, masuk ke dalam gelasnya, dan apinya mati. Oke. Kenapa bisa begini, Miss? Nah, misalnya mau sedikit kasih penjelasannya. Kenapa bisa begini, Miss? Nah, api itu saat dinyalakan ada pembakaran, dibakar lilinnya. Dan pembakaran itu memerlukan oksigen. Ya, saat dia dinyalakan tidak ada gelasnya, dia masih cukup butuh oksigen. Jadi dia masih bisa terus menyala. Tapi saat gelasnya diturunkan, ditutup, jadi oksigen yang diperlukan saat pembakaran lama-kelamaan makin sedikit sehingga tidak cukup api itu untuk terus menyala. Akhirnya lama-lama mati dan airnya karena oksigennya itu jadi naik ke dalam gelasnya. Semakin kosong oksigennya, mati deh. Jadi tuh ya, itu udara. Kemarin waktu hari Selasa kan kita udah belajar tentang udara. Tuh, terus air. Ini salah satu sifat air. Air bentuknya selalu mengikuti tempatnya. Buktinya dia mengikuti masuk ke tempat gelas ini. Dan api itu ternyata butuh oksigen untuk menyala. Saat ada air, airnya naik, kalah apinya jadi mati. Nah, ini adalah percobaan kita hari ini. Anak-anak boleh coba di rumah sama mama. Bisa ditunggu. Jangan lupa tadi gosok gigi. Terus kedua, anak-anak cerita tentang api. Yang ketiga, anak-anak melakukan percobaan dan coba menjelaskannya juga kenapa bisa begini. Oke, Miss Tevi